Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rahman dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Di dalam vlog saya kali ini, kita akan membahas tentang budidaya teknologi salibu kearifan lokal petani pada tanah datar Sumatera Barat di tengah pandemi COVID-19. Pasti kita semua di sini ingin menghasilkan produksi pertanian kita itu meningkat dengan waktu yang singkat, biaya produksi yang lebih rendah, apalagi pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Di sini, siapa yang mau demikian? Pasti kita semua di sini menginginkan demikian, kan? Maka apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah melihat bagaimana cara penanaman kita dan teknologi apa yang kita gunakan pada penanaman kita. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar nih tentang teknologi salibu. Mengapa dengan teknologi salibu? Pasti kita semua di sini bertanya-tanya nih, ada apa dengan teknologi salibu? Mengapa harus menggunakan itu? Untuk memacu peningkatan produksi beras nasional, diperlukan beberapa strategi antara lain yaitu perluasan areal tanam dengan mencetak sawah baru, yang kedua peningkatan produktivitas lahan, perluasan areal panen melalui peningkatan IP atau indeks pertanaman. Budidaya salibu dapat memacu peningkatan produksi padi dengan meningkatkan IP atau indeks pertanaman. Beberapa keuntungan budidaya salibu diantaranya adalah yang pertama yaitu umurnya relatif lebih pendek, yang kedua kebutuhan air lebih sedikit, yang ketiga biaya produksi lebih rendah karena penghematan dalam pengolahan tanah. Penanaman, penggunaan bibit, dan kemurnian genetik lebih terpelihara. Pertumbuhan tunas-tunas terjadi, salah satunya karena adanya perlakuan pemangkasan. Tinggi pemangkasan batang itu menentukan jumlah mata tunas yang ada untuk pertumbuhan ulang. Maka tinggi pemangkasan berpengaruh terhadap kemampuan pembentukan tunas salibu. Budidaya padi salibu adalah salah satu inovasi teknologi untuk memacu produktivitas atau peningkatan produksi. Pada budidaya padi salibu ada beberapa faktor nih yang berpengaruh. Kira-kira apa ya faktor-faktornya? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Faktornya antara lain yaitu yang pertama, tinggi pemotongan batang sisa panen, yang kedua, varietasnya, yang ketiga, kondisi air tanah setelah panen, yang keempat, yaitu pemupukan. Padi salibu merupakan tanaman padi yang tumbuh lagi setelah batang sisa panen ditebas atau dipangkas. Tunas akan muncul dari buku yang ada di dalam tanah. Tunas ini akan mengeluarkan akar baru sehingga suplai hara tidak lagi tergantung pada batang lama. Tunas ini bisa membelah atau bertunas lagi seperti padi tanaman pindah biasa. Inilah yang membuat pertumbuhan dan produksinya sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman pertama atau tanaman ibunya. Budidaya padi salibu akan lebih ekonomis sekitar 45% dibandingkan dengan budidaya tanaman pindah. Hal ini yang meningkatkan pendapatan petani. Pasti di sini teman-teman juga sudah bertanya-tanya kan bagaimana metodologi pelaksanaan budidaya salibu? Maka dari itu, sekarang kita akan belajar bersama-sama nih teman-teman bagaimana pelaksanaan metodologi budidaya salibu. Yang pertama yaitu menjaga kelembapan tanah. Pada kondisi lahan sawah yang terlalu kering, segera setelah padi dipanen lahan digenangi air setinggi 5 cm atau lebih selama 2-3 hari. Kemudian saluran pembuangan air dilepas kembali. Tujuannya adalah untuk menjaga kelembapan tanah dan menghindari agar batang padi yang masih berdiri tidak mati kekeringan. Yang kedua yaitu pemberian pupuk kandang, kemudian pemotongan batang dan menabur jerami nih teman-teman. Sebelum melakukan pemotongan batang nih teman-teman, pupuk kandang diberikan pada lahan terlebih dahulu dengan kebutuhan 1 ton per hektarnya. Pemotongan dilakukan pada pangkal batang menggunakan mesin pemotong rumput dengan ketinggian lebih dari 5 cm dari permukaan tanah. Setelah selesai melakukan pemotongan, maka semua jerami baik sisa pemanenan ataupun bekas pemotongan batang ditabur merata di permukaan lain.
tunggul padi tidak ada yang tertutup oleh tumpukan jerami. Kalau itu terjadi, kira-kira apa ya akibatnya, teman-teman? Akibatnya, kalau itu terjadi, maka tunas baru tidak akan tumbuh. Kemudian, memupuk dan melumpurkan tanah. Untuk merangsang pertumbuhan, maka lebih dari 2 minggu setelah pemotongan pangkal batang atau setelah sebagian besar tunas muncul ke permukaan, maka dilakukan pemupukan pertama dengan cara menaburkan pupuk urea di antara rumpun padi secara merata sebanyak 150 kg per hektarnya. Keunggulan teknologi Salibu, di mana umur padi relatif lebih pendek, kebutuhan air lebih sedikit, biaya produksi lebih rendah karena adanya penghematan pada pengolahan tanah, tanam, dan penggunaan bibit serta mempertahankan kemurnian benih. Adapun tujuan sistem tanam Salibu untuk meningkatkan indeks pertanaman karena waktu tanam yang lebih pendek dan hasil yang tinggi dan penghematan biaya operasional penanaman karena tidak lagi memerlukan benih baru dan tidak melalui proses persemaian, pengolahan lahan, dan penanaman nih teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.